Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas tentang benarkah Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa Yesus telah disalibkan, wafat dan dimakamkan, lalu pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Tapi teman-teman sekalian, apakah pernah mendengar bahwa Yesus akan datang lagi ke dunia untuk kedua kalinya? Rupanya lewat Alkitab dan dua syahadat para rasul, berita kedatangan Yesus telah disampaikan kepada kita umat Allah, bahwa pada waktunya nanti Yesus akan datang untuk kedua kalinya ke dunia. Namun rupanya ada sedikit kemiripan dengan kepercayaan umat muslim terkait kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya ke dunia. Dilansir dari republika.co.id menuliskan bahwa menurut Nabi Muhammad mengajarkan bahwa sesungguhnya menjelang hari kiamat nanti Isa akan turun kembali ke bumi. Tak hanya itu, kedatangan Isa juga akan membersihkan aliran-aliran dan akidah yang sesat dan menyesatkan, serta menghancurkan tiang-tiang salib yang selama ini menjadi alat sesembahan orang-orang Nasrani. Namun apakah pengajaran itu sesuai dengan yang diajarkan dalam gereja Katolik? Rupanya sangat berbeda, khususnya tujuan kedatangan Yesus untuk kedua kalinya ke dunia. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Kristus datang ke dunia dua kali dalam kodratnya sebagai Allah dan sebagai manusia. Kedatangannya yang pertama adalah dalam peristiwa inkarnasi, yaitu ketika dia mengambil kodrat manusia dan lahir dari perawan Maria, dan kemudian menjalankan seluruh misi penyelamatan manusia, yang berakhir pada misteri Paskah, penderitaan, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus ke sorga. Kristus menjanjikan bahwa dia akan turun lagi ke dunia di akhir zaman. Pada waktu para murid melihat kenaikan Kristus di awan-awan, seorang malaikat berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Kedatangan Kristus kembali atau kedatangannya yang kedua disebut hari Tuhan, the day of the Lord, atau hari kiamat, yaitu berakhirnya dunia ini yang kemudian diubah menjadi langit dan bumi yang baru. Lihat 2 Petrus 3 ayat 13 atau Wahyu 21 ayat 1. Inilah yang sering disebutkan oleh Yesus sebagai hari di mana terjadinya seperti pencuri di malam hari. Lihat Matius 24 ayat 43 atau 1 Tesalonika 5 ayat 2, di mana tentang hari dan saatnya tidak ada seorang pun yang tahu. Lihat Matius 24 ayat 36. Walaupun tentang hari dan saatnya tidak ada yang tahu, namun Kristus juga memberikan tanda-tanda sehingga kita semua dapat semakin meningkatkan kewaspadaan kita. Berikut tanda-tanda kedatangan Yesus Kristus sebagai tanda akhir zaman. Tanda yang pertama, kebangkitan antikristus. Lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 18 sampai 23 atau 2 Tesalonika 2 ayat 3 sampai 4. Wahyu 13 dan Katekismus Gereja Katolik 675 sampai 676. Antikristus adalah seseorang yang menyebut dirinya sendiri sebagai Kristus dan dengan bantuan iblis akan melakukan banyak mukjizat untuk menarik banyak orang. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Dan ia akan menganiaya gereja. Lihat Katekismus Gereja Katolik nomor 675. Tanda yang kedua, penyesatan secara besar-besaran. Lihat 2 Tesalonika 2 ayat 3 atau Wahyu 13 ayat 3, Matius 24 ayat 11 sampai 12 dan Lukas 18 ayat 8. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Alkitab mengajarkan bahwa sebelum kedatangan Kristus yang kedua akan terjadi banyak orang meninggalkan iman Kristiani. Banyak orang akan tertipu oleh nabi-nabi palsu, terutama nabi palsu yang terakhir yaitu antikristus. Tanda yang ketiga, pertobatan bangsa Yahudi, Roma 11. Aku mau kamu mengetahui rahasia ini.
Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Dengan demikian kita dapat berharap bahwa bangsa Israel akan akhirnya menerima Yesus sebagai Sang Mesias. Tanda yang keempat, pemberitaan Injil telah sampai ke ujung dunia. Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Maksudnya, ini bukan hanya penyiaran Injil melalui media massa dan internet, namun merupakan penanaman nilai-nilai Injil di setiap bangsa. Tanda yang kelima, tampaknya tanda Kristus, dimengerti sebagai tanda salib di langit pada Matius 24 ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit. Tanda yang keenam, tanda-tanda yang menakutkan di langit, bencana alam yang dahsyat dan kerusakan hebat yang disebabkan oleh manusia. Lihat Matius 24 atau Lukas 21 ayat 25 sampai 26. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelombang laut. Tanda yang ketujuh, kemenangan Allah dalam perjuangan akhir melawan si jahat. Lihat Wahyu 20 ayat 7 sampai 10. Namun pada akhirnya perjuangan melawan si jahat akan dimenangkan oleh Allah, sehingga si jahat akhirnya dilemparkan dalam kesengsaraan abadi. Walaupun kita harus mewaspadai tanda-tanda zaman ini, namun jangan sampai kita terjebak pada pencarian tanda ini dan melupakan persiapan yang sesungguhnya adalah paling penting, yaitu dengan senantiasa berjuang untuk bertumbuh dalam kekudusan. Kita juga semakin waspada dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan dengan cara terus berpegang pada pengajaran yang diberikan oleh magisterium Gereja Katolik. Dan kita juga dapat terus menaruh pengharapan kita dalam Kristus, karena pada akhirnya peperangan akan dimenangkan oleh Kristus. Itulah kebenaran terkait kedatangan Yesus dan tujuan kedatangannya yang kedua kalinya ke dunia. Semoga semakin menambah dan menguatkan iman kita akan Yesus Kristus. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.